Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Di dunia sepak bola ada sistem hierarki dengan melakukan promosi atau degradasi. Kalau lo suka nonton sepak bola Inggris, lo pasti tahu klub-klub sepak bola yang masuk dalam Liga Premier atau dikenal dengan Liga Papan Atas yang berisi 20 klub sepak bola elit. Ada Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester United yang langganan masuk 10 besar Liga Premier. Di bawah papan atas ada EFL, English Football League Championship, papan kedua kompetisi sepak bola di Inggris. Nah, di dunia saham hampir sama kayak dunia sepak bola. Ada papan utama yang merupakan papan teratas dalam bursa berisikan emiten-emiten top, diikuti oleh emiten-emiten yang berada dalam papan pengembangan. Soal papan-papan ini udah gue bahas dalam video sebelumnya. Asal lo tahu ya, secara reguler Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi terhadap emiten-emiten yang berada di semua papan. Sehingga ada emiten yang naik kelas, ada juga emiten yang terkena degradasi atau turun kelas. Terhitung 31 Mei 2022 nanti akan ada perubahan klasemen emiten di BEI. Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan BEI, ada 32 emiten yang turun kelas. Emiten-emiten yang kena degradasi antara lain GIAA, kode saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Emiten ini sekarang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diberitakan Garuda mengalami kerugian mencapai 24 triliun rupiah. Nah, apa saja emiten yang turun kelas? Gue bacain 32 emiten yang turun kasta ya. 1 Arti, PT Ratu Prabu Energi Tbk. 2 ASSA, PT Adi Sarana Armada Tbk. 3 BTEL, PT Bakri Telekom Tbk. 4 BULL, PT Buana Lintas Lautan Tbk. 5 CNKO, PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. 6 CPRO, PT Sentral Proteina Prima Tbk. 7 DPUM, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. 8 DUCK, PT Jaya Bersama Indo Tbk. 9 ELTY, PT Backryland Development Tbk. 10 ETWA, PT Eterindo Wahana Tama Tbk. 11 FORZ, PT Forzaland Indonesia Tbk. 12 GIAA, PT Garuda Indonesia Tbk. 13 GMFI, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. 14 HDTX, PT Panasia Indo Resources Tbk. 15 KPAL, PT Steadfast Marine Tbk. 16 MAMI, PT Mas Murni Indonesia Tbk. 17 MDIA, PT Intermedia Capital Tbk. 18 MDRN, PT Modern International Tbk. 19 MYTX, PT Asia Pacific Investama Tbk. 20 POLL, PT Pollux Properties Indonesia Tbk. 21 RANC, PT Supraboga Lestari Tbk. 22 SRIL SRIL, PT Sri Rizeki Isman Tbk. 23 SULI, PT SLJ Global Tbk. 24 DDPM, PT Tridomain Performance Materials Tbk. 25 Tele, PT Taipon Mobile Indonesia Tbk. 26 TIRT, PT Tirta Mahakam Resources Tbk. 27 TRAM, PT Trada Alam Mineral Tbk. 28 TRIO, PT Trikomsel OK Tbk. 29 UFOE, PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. 30 UNSP, PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. 31 FIFA, PT Visi Media Asia Tbk. Dan yang ke-32 WSBP, PT Waskita Beton Precast Tbk. Itu semua emiten-emiten yang kena degradasi. Selain itu, BEI juga mengumumkan emiten-emiten yang mendapat promosi. Semua yang tadinya berada di papan pengembangan
perdagangan nanti 31 Mei 2022 akan dicatat dalam papan utama. Ada 9 emiten yang naik kelas. 1. ASJT, PT Asuransi Jasa Tania Tbk. 2. MAPA, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk. 3. MDKA, PT Merdeka Copper Gold Tbk. 4. 5. SHIP, PT Silo Maritime Perdana Tbk. POWR, PT Cikarang Listrindo Tbk. 6. SPTO, PT Surya Pertiwi Tbk. 7. TB, PT Dana Brata Luhur Tbk. 8. TRJA, PT Transkon Jaya Tbk. Dan ke-9 WiFi, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Selamat ya untuk 9 emiten yang sudah naik kelas. Mantap. Kalau lo baca keputusan direksi Bursa Efek Indonesia nomor keputusan 00111-BEI-12/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, maka lo bisa tahu syarat-syarat apa aja yang mesti dipenuhi emiten agar dapat tetap tercatat dalam papan utama. Persyaratannya antara lain: pertama, tidak membukukan ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. 2. Tidak mendapatkan sanksi peringatan tertulis 3 dari bursa selama 1 tahun terakhir. 3. Jumlah pemegang saham lebih dari 750 nasabah pemilik SID, Single Investor Identification. 4. Tidak membukukan rugi bersih selama 2 tahun berturut-turut. Atau 5. Membukukan laju pertumbuhan majemuk tahunan compound annual growth rate atas pendapatan usaha paling sedikit 20% atau 20% selama 3 tahun terakhir. Nah, sekarang lo jadi tahu kenapa 32 emiten turun kasta. Bisa aja karena ekuitasnya negatif, atau pernah kena sanksi sampai 3 kali selama 1 tahun, atau emiten tersebut rugi. Di bursa saat ini per Maret 2022 sudah ada 778 saham emiten yang diperdagangkan. Lo sebaiknya jawab pertanyaan sederhana. Kenapa lo beli saham sebuah emiten? Kalau lo udah bisa jawab, baru lo beliin tuh saham dan lo keluarin duit dari kantong lo. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.